Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Afi. Yang saya hormati, Bu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Tak lupa teman-temanku yang hari ini insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan tugas akhir akuntansi biaya tentang analisis laporan keuangan pada usaha UMKM. Adapun usaha UMKM yang kami ambil adalah Dutch Coffee. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Amanda dan juga ada teman-teman saya yang lain, ada Alivia Ninda Kariza, Rizkia Sukma Putri dan juga Naswa Aininda. Baik, kita langsung saja mulai. Dutch Coffee merupakan salah satu UMKM di bidang usaha kopi yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, yang didirikan oleh Jimmy Rai pada tahun 2022. Mohon maaf. Penjualannya dilakukan menggunakan sistem pre-order. Berikut merupakan dokumentasi saat kita melaksanakan meeting bersama Jimmy Rai Wijaya selaku owner Dutch Coffee melalui Google Meeting. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT Dutch Coffee. Untuk strength-nya mudah dibawa kemana saja. Opportunity, di zaman sekarang banyak anak muda yang suka minum kopi. Kemudian untuk weakness-nya, kurangnya varian rasa karena UMKM ini masih tergolong baru. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing minuman kopi di zaman sekarang dengan menciptakan varian rasa baru. Misalnya seperti yang terkenal itu kayak kopi janji jiwa, terus di Starbucks juga sekarang sudah ada minuman kopi. Selanjutnya ada data perusahaan. Yang pertama ada modal awal dari UMKM ini sebesar 2.470.000. Terus ada bahan baku, ada kopi bubuk, gula aren, sirup karamel, creamer, susu cair, air galon, botol kemasan. Nah, semua total bahan baku ini sejumlah 1.650.000. Terus ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1 orang karena UMKM ini tergolong baru, maka hanya membutuhkan 1 orang aja untuk mengerjakan semuanya, yaitu lamanya bekerja 15 jam dan upah per jam 10.000, jadi totalnya 150.000. Selanjutnya ada BOP variabel dengan nama bahan stiker, plastik, dan listrik. Totalnya untuk harga satuan 90.000 dan jumlahnya 270.000. Next. Untuk BOP tetap, itu diperoleh dari harga perolehan per umur ekonomis. Nah, BOP tetap untuk UMKM ini itu adalah mesin kopinya dengan harga 30 juta dan dibagi umur ekonomisnya 10 tahun. Maka BOP tetapnya 3 juta per tahun dan 250.000 per bulan. Total biaya. Data perusahaan Dutch Coffee bulan Mei 2022. Dan keterangan bahan baku langsung, yaitu kopi bubuk, sirup karamel, creamer, susu cair, air galon, gula aren, dan botol kemasan. Dengan total biaya baku langsung itu sejumlah 352.000 per harga satuan, dan dengan jumlah 1.650.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsungnya, jumlahnya 150.000, lalu biaya overhead pabrik, stiker, plastik, dan listrik itu jumlahnya 90.000 harga satuannya dengan jumlah total 270.000. Lalu ada biaya overhead pabrik tetap, yaitu penyusutan mesin kopi sejumlah 83.000, 333.000 per satuan, dan 250.000 per bulan. Lalu ada biaya operasional, yaitu bensin dengan 50.000 per satuan, dan totalnya 150.000. Maka jumlah total biayanya adalah 725.000, 333.000 per harga satuan, dan 2.470.000 dengan per bulan. Lanjut. HPP Unit Dutch Coffee, laporan harga pokok produksi bulan Mei. Dengan pembelian bahan baku langsung bersih itu sejumlah 1.650.000 dan bahan baku tersedia untuk dipakai 1.650.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung 150.000 dan BOP yang dibebankan 520.000. Maka total biaya produksi selama periode adalah 2.320.000. Dengan harga pokok produksi 2.320.000 itu dibagi dengan
300 produksi, maka HBP per unitnya 7.733. Selanjutnya yaitu laporan harga pokok produksi dos kopi. Total biaya tenaga kerja sebesar total biaya bahan baku itu 1.650.000. Total biaya tenaga kerja langsung itu 150.000. BOP variabel untuk stiker, plastik, listrik, total BOP variabel itu sebesar 270.000. Untuk BOP tetap penyusutan mesin kopi itu 250.000. Harga pokok produksi 2.320.000 dengan jumlah besaran 300, HPP per unit yaitu 7.733. Untuk laporan laba rugi pada bulan Mei 2022, penjualan bersih sebesar 4.500.000. Untuk biaya BPBTKL, BOP variabel, BOP tetap itu noto untuk laporan laba rugi bulan Mei. Untuk laporan laba rugi bulan Mei 2022, penjualan bersih itu sebesar 4.500.000. Biaya BBB, BTKL, BOP variabel, BOP tetap itu total biaya sebesar 2.320.000. Untuk laba ruginya sebesar 2.180.000. Untuk biaya operasional bensin itu sebesar 150.000. Total biaya operasional 150.000. Laba bersihnya sejumlah 2.030.000. Jurnal-jurnal yang diperlukan. 1. Untuk mencatat pembelian bahan baku langsung BBBL bulan Mei, persediaan bahan baku langsung di debit sebesar 1.650.000 dan kasnya dikredit sebesar 1.650.000. Yang kedua, untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung bulan Mei, persediaan barang dalam proses BDP BBL langsung sebesar 1.650.000 di debit, persediaan bahan baku langsung 1.650.000 di kredit. Yang ketiga, untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung yang terutang pada bulan Mei, biaya gaji dan upah 150.000 di debit, sedangkan yang di kredit yaitu utang gaji dan upah sebesar 150.000. Yang keempat, untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung BTKL pada bulan Mei, persediaan barang dalam proses BOP atau BTKL langsung sebesar 150.000 di debit, dan untuk yang di kredit biaya gaji dan upah sebesar 150.000. Yang kelima, untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan pada bulan Mei, persediaan barang dalam proses BDP BOP 520.000 di debit, biaya overhead pabrik 520.000 di kredit. Yang keenam, untuk mencatat barang jadi bulan Mei, persediaan barang jadi 2.320.000 di debit, yang di kredit itu persediaan barang dalam proses BDP BBB langsung sebesar 161.650.000, persediaan barang dalam proses BDP BTKL langsung 150.000, persediaan barang dalam proses BDP BOP 520.000. Yang terakhir, untuk mencatat persediaan barang jadi pada bulan Mei, untuk kasnya itu sebesar 2.030.000 di debit, dan untuk penjualan 2.030.000 di kredit. Baik, sekian presentasi tugas akhir dari kami. Terima kasih atas masukan dan juga revisi yang sudah Bu Afi berikan terhadap tugas akhir kelompok 2.
kami akhiri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.